Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Linah Tadiandiani, dosen program studi S1 Teknik Fisika, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi syarat sertifikasi dosen, khususnya sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Melalui video ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah kontrol otomatik, beserta cuplikan rekaman proses perkuliahan mata kuliah tersebut secara tatap muka. Mata kuliah kontrol otomatik memiliki bobot 3 SKS yang bertujuan membekali mahasiswa dengan konsep dasar teknik analisis sistem kendali otomatis, baik dalam melalui model matematis maupun implementasinya pada sistem nyata. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami terminologi dan struktur dasar sistem kontrol, menganalisis kestabilan sistem, mendesain pengendalian menggunakan beberapa metode umum seperti PID, root Hurwitz, dan root locus. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran program studi atau CPL, yaitu diharapkan mahasiswa mampu memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik, skill, dan perangkat engineering dalam praktek engineering. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mendesain sistem, komponen, atau proses yang mempertemukan kebutuhan yang ditinjau di bidang teknik fisika dengan kendala real dalam dunia industri, dalam rangka menjembatani antara sains, teknik, maupun sosial humaniora. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah kontrol otomatik ini antara lain memahami terminologi dan struktur sistem kontrol, open loop maupun juga closed loop, mengkalkulasi parameter dan mengaplikasikan kontrol PID, menghitung kesalahan keadaan tunak pada keluaran, dan mampu mendesain serta merealisasikan sistem kontrol PID pada sistem plan tertentu. Mata kuliah ini dirancang selama 16 pekan dengan metode pembelajaran yang digunakan berupa kombinasi metode problem based learning dan project based learning yang mendukung metode DII, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Penyampaian materi dilakukan secara langsung melalui kuliah tatap muka, dilengkapi dengan diskusi aktif, latihan soal, maupun juga studi kasus. Mahasiswa juga dapat aktif dalam forum diskusi yang tersedia di platform LMS. Penilaian dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa komponen, yaitu aktivitas partisipasif dan tugas berbasis kasus bernilai 20%, yang meliputi tugas individu maupun juga tugas kelompok, serta presentasi. Kognitif atau pengetahuan sebanyak 50% melalui pelaksanaan kuis-kuis berkala maupun juga pelaksanaan ujian tengah semester. Hasil proyek 30% berupa tugas besar akhir yang mengintegrasikan semua konsep dalam bentuk perancangan sistem kontrol. Penilaian ini dilakukan secara bertahap dan terukur menggunakan rubrik yang tercantum dalam rencana perkuliahan semester atau RPS yang meliputi ketercapaian CPMK maupun juga CPL. Indikator keberhasilan mahasiswa terukur dari kemampuan mereka menjelaskan maupun juga mendesain sistem kontrol berbasis teori yang telah diberikan. Media yang digunakan untuk mendukung pembelajaran yaitu buku fisik, antara lain buku referensi utama yaitu milik dari Pak Augata, Modern Control Engineering, maupun juga NICE Control System Engineering. Selain buku, kami juga melengkapi dari sumber-sumber pelengkap lainnya seperti artikel ilmiah, video edukatif, simulasi interaktif, maupun juga komponen referensi maupun activity lainnya di LMS. Mode perkuliahan yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah blended learning, di mana kombinasi antara tatap muka maupun juga melalui platform online meeting dan LMS, baik secara sinkronus maupun juga asinkronus. Setiap minggu, mahasiswa mendapatkan materi teori, video pembelajaran tambahan, kuis daring, dan latihan soal yang dapat diakses melalui LMS.
Berikut adalah cuplikan rekaman proses perkuliahan mata kuliah tersebut secara tatap muka pada pekan ke-6 dengan pembahasan materi mengenai metode Routh-Hurwitz. Terima kasih. Selamat pagi. Ini udah masih semangat ya di pagi hari yang cerah ini, artinya berarti udah pada makan juga ya. Udah sarapan belum ini semuanya? Gimana sih? Jangan seperti itu ya. Kan kita akan mempelajari materi yang menarik juga ya. Jangan sampai karena lemas belum makan jadinya ya udah ketinggalan gitu ya. Nah sekarang ya saya akan melanjutkan materi. Kita sekarang sudah di pekan ke-6 perkuliahan. Sebentar lagi UTS. Udah siap belum UTS? Belum. Aduh, belum siap semua gimana sih? Kok belum siap? Ya, ini harus segera dipersiapkan karena nggak kerasa ya tinggal 2 pekan lagi kita akan melaksanakan UTS dan ya di sini salah satu materi yang akan diujikan di UTS. Oke, jadi saya harap ini kalian bisa memahami materinya dengan baik ya. Jadi seaktif mungkin kalau misalkan ada pertanyaan tanya aja gitu, daripada kalian bingung di tengah jalan gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita doa dulu ya. Semoga perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala teknis dan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, kita masuk ke materi kriteria Routh-Hurwitz. Kalau sebelumnya kita melihat sistem, kestabilan sistem itu dari apa? Kita bisa melihatnya pakai apa? Menggunakan metode apa? Kita bisa melihat kestabilan sistem itu. Ada yang masih ingat kan? Dari kedudukan akar, Bu. Dari kedudukan akar, betul. Dari kedudukan akarnya kita bisa melihat sistem itu stabil atau tidak stabil. Nah, ada cara lain yang pastinya seharusnya lebih mudah ya, yang kita bisa selesaikan itu menggunakan Routh-Hurwitz. Ya, ini apa sih ini satu anomali lagi gitu ya. Nah, kita akan bahas ya. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu terkait dengan capaian pembelajaran dari perkuliahan ini. Ya, kita masih di CPMK 3 yaitu kita akan fokus menghitung kesalahan dari suatu keadaan lunak di keluaran sistem. Jadi kita melihat bagaimana keluaran sistem itu udah benar atau salah. Nah, ini salah satu metode untuk mengeceknya. Nah, diharapkan di pertemuan ini ya mahasiswa bisa menuliskan tabel Routh ya, Routh-Hurwitz, kemudian bisa melakukan analisis kestabilan berdasarkan informasi yang sudah ada dan juga bisa menurunkan kestabilan tersebut. Ya, jadi nanti ada kasus khusus yang akan dibahas di materi ini ya. Namun sepertinya tidak di pertemuan ini ya, karena akan fokus ke dalam tabel Routh ya. Nah, jadi untuk mencapai pembelajaran ini, maka saya akan memberikan ya kelihatannya simpel ya, cuma ada 2 materi aja. Jadi saya akan jelaskan kriteria Routh-Hurwitz itu seperti apa dan juga bagaimana kita menerapkannya seperti itu untuk mendapatkan ini sistem stabil atau tidak stabil seperti itu. Oke? Nah, ini sebelumnya saya akan coba jelaskan dulu ya secara prinsip suatu sistem dikatakan stabil tidak stabil itu bisa dilihat dari apa sih? Kalau kita seperti yang di pembahasan sebelum-sebelumnya kita dapat beberapa metode. Kita bisa lihat dari respon alamiahnya ya dan juga lihat dari respon total. Ini cara paling umum yang digunakan. Nah, ini yang kemarin kita gunakan nih. Kita melihat dari kedudukan akar. Ya, jadi kita bisa melihat sistem itu stabil tidaknya dari kedudukan akar. Ketika didapatkan jumlah pol ini adalah si akar itu kan ya kemarin ya, akar-akar dari sistem loop tertutup, dia posisinya di sebelah kiri atau kita istilahkan dengan LHP, left half plane di bagian kiri, maka kita sebut sistem itu stabil. Tapi kalau ada satu pol berada di RHP atau right half plane, maka sistem pasti udah tidak stabil. Cuma satu akar yang berada nilai positif di kanan, ya pasti dia udah tidak stabil. Itu. Jadi
kita bisa melihatnya dari bagaimana karakteristik pole dari suatu sistem. Oke ya, jadi di sini kita bisa lihat ya perbedaannya. Di sini juga dijelaskan bahwa ada kombinasi antara jumlah pole di antara LHP dan LHP ya. Tapi ketika pole yang lain masih di sisi LHP, kita bisa sebut sebagai stabil marginally ya. Jadi masih di middle-nya ya, di antara dia stabil dan tidak stabil. Seperti itu. Oke, ini cuma pengantar aja ya. Memflashback-kan biar kalian ingat gitu ya. Sekarang saya lihatkan lagi nih. Ada dua diagram blok. Kalau kita tahu ini diagram blok tertutup ya, karena ini tertutup. Ada feedback di keduanya. Kalau dilihat ya, dengan metode yang kalian pernah bahas ya, pernah kita bahas sebelumnya, kira-kira sistem ini stabil apa enggak? Sistemnya stabil apa enggak? Coba cek. Kalau kita lihat menggunakan metode sebelumnya, yaitu menggunakan kedudukan akar, kira-kira stabil atau tidak? Ada? Stabil, Bu. Stabil. Dilihat dari mana? Dari sininya ya. Dia pole-nya ada berapa nih di sini? Ada S sama dengan 0, S sama dengan minus 1, dan S sama dengan minus 2. Jadi ada 3. Tapi kenyataannya secara sistem, keseluruhan sistem, yang satu stabil, satunya nggak stabil. Kok bisa seperti itu? Yang membedakan apa sih? Kalau kalian lihat dua gambar ini, yang menjadi perbedaan ada di mana? Yang atasnya, Bu. Atasnya 3 dan 7 ya. Konstantanya ya, konstanta di atasnya ini di pembilangnya itu berbeda. Ternyata perbedaan seperti itu bisa menghasilkan kestabilan yang berbeda. Kalau kita cuma menggunakan metode kedudukan akar, maka kita cuma tahu bahwa keduanya adalah stabil ya. Tapi ternyata kalau kita gali lagi, ini nggak stabil nih. Kalau secara keseluruhan sistem ini nggak stabil ya. Gimana caranya? Nah, di sini saya coba lihat ya. Ketika sistem ini ya kita gabungkan menjadi satu plane diagram blok, ini menggunakan persamaan penggabungan ya. Oke. Bagaimana kita bisa melihat, mengetahui bahwa keduanya itu berbeda? Ya, kita lihat di sini. Jadi ya, kestabilan sistem sepenuhnya itu bisa kita lihat dari akar-akar kedudukan sistemnya. Oke, ya seperti yang kita bisa pelajari sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita bisa fokus ke analisis bagian bawahnya, penyebutnya aja. Ya. Nah, ayo HP-nya dimatikan siapa? Gak nyata ini gimana sih? Oh, ketahuan kan mainnya. Oke, nah jadi kita fokus ke bagian bawahnya aja, penyebutnya, yang mana nilainya sama dengan 0. Kita bandingkan dengan sama dengan 0. Dari sini kita akan dapatkan bahwa nilai K itu ya di rentang 0 sampai K hingga, ketika K sama dengan 3 maka sistem stabil. Tapi ketika K yang tinggi ya, taruhlah kita ambil nilai 7, maka sistem menjadi tidak stabil. Ini yang menjadi problem kita kan, belum solve nih kalau kita menggunakan penyelesaian akar-akar kedudukan saja. Ya, kita nggak tahu nih, ini kok bisa sih Bu seperti ini? Ya, coba kita lihat lagi seperti ini ya. Jadi secara fungsi transfer, sistem itu kan tidak stabil ketika ada akar yang berada di RHP tadi ya, right half plane. Ya, jadi syaratnya itu pertama ya, memiliki koefisien dengan tanda yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, koefisiennya yang bagian bawah, ya, ada nggak yang nilainya tandanya berbeda? Nggak ada ya, semuanya positif ya. Jadi dia sebenarnya nggak memenuhi. Ya. Kemudian terdapat polinomial yang memiliki koefisien 0. Kalau kita lihat sesuai pangkat-pangkatnya, ada nggak yang sampingnya nilainya 0? Nggak ada juga. Nah, berarti kalau kita hanya menyelesaikan menggunakan akar-akar kedudukan, ya ini kita nggak bisa menganggap kondisi ini nggak stabil, itu aja nggak bisa, ya, karena dia nggak memenuhi dua hal di atas ini, ya, dua hal di atas ini. Jadi ada case di mana kita nggak cukup hanya menggunakan metode kedudukan akar untuk melihat kestabilan sistem.
seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Nah, saya akan jelaskan tentang metode kriteria Routh-Hurwitz. Routh-Hurwitz ini dua orang ya, dari Edward John Routh sama Adolf Hurwitz. Keduanya seorang matematika, ya, orang matematis ya. Jadi beliau ini berhasil menemukan metode di mana kita bisa melihat kestabilan sistem dari nilai RHP-nya. Ya, kalau kita tahu sistem yang stabil itu RHP-nya pasti sama dengan 0. Nggak ada pol yang berada di RHP. Nah, Routh-Hurwitz ini melakukan pendekatan seperti itu. Oke? Ini kita lihat. Persamaan ini kurang lebih menggambarkan persamaan fungsi transfer yang kita tuliskan di sini, ya kan? Jadi di sini kalau kita lihat S pangkat 4 adalah S tertinggi kan ya. Jadi dia nilai dari polinomial tertinggi S pangkat 4. Ini alfa 4, alfa 3, alfa 2 adalah konstantanya. Ya, sama seperti ini. S pangkat 3 sebelahnya enggak ada nih, berarti dia nilainya 1 kan. Alfa 3-nya 1, alfa 2-nya 3, alfa 1-nya 2 ya. Dan alfa 0-nya adalah K. Betul sekali. Ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Membuat tabelnya. Nah, nggak usah kaget ini kan. Kalian bisa melalui ini dengan baik ya. Ini benar-benar strategi yang bagus. Kalau kalian paham ini, nilai UTS kalian pasti aman. Karena ini gampang nih. Ini seharusnya kalau kalian pelajari dengan hati-hati itu seharusnya gampang. Ya. Nah, kalau diperhatikan tabel Routh ini dia memiliki beberapa baris dan kolom. Jumlah baris dan kolom tergantung dengan bagaimana persamaan ini. Yang difokuskan persamaan yang bawah ya, penyebutnya aja. Gak usah fokus ke NS ya, enggak. Kita hanya fokus sama di bagian polnya aja. Oke, polinomialnya. Nah, lalu bagaimana kita membuatnya lagi? Ya, ini gambaran secara keseluruhan untuk case yang S pangkat 4. Ya, berarti kalau di sini S pangkat 4, tulisan di sini paling pertama di kolom pertama, ya. Kalau saya tunjukkan di sini. Nah, ini ada kolom pertama nih, ada S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1 dan S pangkat 0. Nah, yang ditulis paling atas itu adalah S paling tertingginya. Berarti kalau di sini S pangkat 4, maka kita tulisnya di sini S pangkat 4. Kalau di sini di soal kita yang ini, berarti kita masukinnya S pangkat paling tingginya adalah 3. Betul. S pangkat 3. Ya. Di posisi kolom pertama. Kemudian di bagian berikutnya ya, di bagian 2 baris pertama itu kita isi dengan polinomial atau koefisien dari masing-masing pangkatnya. Cara nulisnya gimana, Bu? Yang paling pertama, kalau di sini pangkat 4 ini ganjil atau genap? Genap. Maka yang dimasukkan di sini polinomialnya adalah polinomial genap. Alfa 4, alfa 2, alfa 0. Terus yang kedua, ini ganjil. Maka kita masukkan jadi alfa 3, alfa 1. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita tulis di sini, kita langsung aja. Di sini berarti paling tinggi adalah S pangkat 3. Ya enggak? Iya. S pangkat 3 adalah ganjil. Berarti kalau ganjil sampingnya adalah alfa 3 dan alfa 1. Betul, ya. Terus kalau setelah S pangkat 3 bawahnya adalah S pangkat 2. Berarti di sini adalah alfa 2 0. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Betul lah, udah jago ini ya. Nah, bagus ini udah belajar di rumah ini ya. Nah, sekarang kita lihat langkah berikutnya setelah kita susun ini seperti ini ya di 2 baris ini, maka bagaimana kita mendapatkan di baris-baris berikutnya? Ya, kalau kita lihat ya di baris berikutnya ini sampai S pangkat 0 ya, harus menghabiskan sampai S pangkat 0. Caranya gimana? Rumusnya polanya sama sebenarnya. Ya, kalau kita mau mencari nilai ini, maka determinan bagian yang ini, ya,
kita bagi dengan yang nilai yang di pojok kiri bawah. Oke? Jadi dibagi dengan pojok kiri bawah dan dikalikan minus. Ya, tandanya jadi minus. Coba kita ambil, kalau mau lihat nilai ini, maka kita ambil baris yang ini dengan baris yang ini. Jadi pokoknya kolom yang ini akan dibandingkan dengan kolom-kolom berikutnya. Jadi kalau yang ini, kolom ini dengan yang pertama ini, ya sampingnya. Kalau yang tengah ini berarti kolom ini dengan yang berikutnya. Ya, jadi antara alfa 4, alfa 0, alfa 3 dan 0. Dibagi dengan siapa? Dibagi dengan yang paling pojok kiri bawah. Itu kalau dilihat adalah si alfa 3. Jangan lupa loh ya, dikasih minus. Ini sering nih kalau misalkan mahasiswa tuh kelupaan sama tanda minusnya. Ini juga sama, berarti alfa 4 ya, alfa 4. Nah, ini kan buat ngabisin yang kolom ini ya. Di sini sampingnya nggak ada lagi kan? Makanya kenapa di sini 0 0. Seperti itu. Dibaginya juga sama, alfa 3. Oke? Nah, dengan angka sama nanti yang bagian ini berarti antara nilai alfa 3, beta 2, alfa 1, beta 1. Nah, seperti ini dan seterusnya. Jadi dari sini kita akan dapatkan nilai dari masing-masing selnya, sel tabel plotnya. Oke? Jadi rumusnya sama. Intinya cuma satu. Perbandingan yang kolom ini pertama dengan kolom sampingnya ya, dibagi dengan nilai pojok kiri bawah. Nah, pojok kiri bawah. Kanan kiri ya, kiri kalian kan gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada. Oke, kita coba lanjut lagi ya. Langsung kita ke aplikasinya. Studi kasus tadi ya. Jadi kriteria Ruth Lewis menyatakan jumlah akar-akar RHP yang mana sama dengan jumlah pergantian tanda. Jadi jumlahnya RHP kita bisa lihat dari pergantian tandanya. Nah, gimana sih Bu? Nanti kita lihat ya. Oke, yang penting kita pertama intinya bisa membuat tabelnya terlebih dahulu. Ya, kemudian nanti kita akan tunjukkan bagaimana sih jumlah pergantian tanda yang dimaksud. Oke, ini case-nya, ya, case-nya sama. Ketika 3 dia nilainya stabil, tapi ketika 7 nilainya nggak stabil. Kita buktikan kenapa kok dia bisa tidak stabil. Berarti kan kalau tidak stabil dia ada nilai RHP-nya kan tadi ya. Kalau tidak stabil dia nilainya RHP-nya tidak sama dengan 0. Jadi kita coba uji. Kalau K di sini konstantanya kita masukkan 7, ya, berarti ini kita ganti jadi 7 gitu ya. Gimana nih jadinya? Coba. Nah, di sini disamping aja ya. Berarti kita ulang dari awal dulu. S pangkat 3, ini kita tulis dulu berarti ya, dengan nilainya 7. S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S ditambah 7. Betul. Ya, berarti di sini kita masukkan paling tinggi berarti apa nih? S pangkat 3. Terus ke bawah adalah S pangkat 2. Sampingnya, karena ini ganjil berarti di sini adalah alfa 1. 3 dulu. Kan pangkatnya dulu itu pangkat, ya kan? Alfa 3 ini. Berarti sampingnya dia akan alfa 3 ini. Alfa 3 berarti nilainya adalah Alfa 1 ya. Nilainya adalah 1. Kemudian ini adalah alfa 1 berarti ya. Alfa 1 adalah yang ini ya, 2. S pangkat 2. Berarti di sini adalah pasti alfa 2. Ini nilai alfa 2. Ini kan alfa 3, alfa 2, alfa 1 dan alfa 0 kan? Ya, jadi ada 4 alfa. Berarti di sini S pangkat 2 adalah alfa 2. Yaitu berapa? 3. Ya. Kemudian di sini berarti alfa 0. Berapa? 7. Betul. Terus setelah S pangkat 2 berarti di sini S pangkat 1. Gimana tadi masih ingat enggak rumusnya? Ayo. 1 3 1 3 ini ya, ditulis dulu kan ya. 1 2 3 7 dibagi siapa?
3. 3, betul. Jangan lupa tanda minus. Gimana cara penyelesaian determinan? Ayo, A, B, C, D. Ya kan, ini determinan matriks, ya kan? Matriks determinan kali silang, betul. A, D dikurangi B, C. Itu rumusnya determinan, ya nggak? Berarti ini kalau dikali silang 7 dikurangi 6. Hati-hati ya, minusnya belum kita apa-apakan, harus dikasih kurung, dibagi dengan 3. Berapa nih? 7 kurangi 6? 1. Berarti minus 1/3. Berarti di baris ini ya itu adalah minus 1/3. Sampingnya, ini kan berarti seharusnya ada sampingnya. Ini saya coba hapus dulu ya biar bisa ini cukup sampai ya sampingnya. Ya ini adalah minus 1/3. Berarti kalau yang sampingnya ini gimana? Kolom ini dengan yang kolom berikutnya. Berarti 0 ya. 1, 3, 0, 0. Dibagi dengan 3. Betul. Ini 0. Oke. Jelas kan? Ini S pangkat 0. Ada yang mau maju kan? Nilai keaktifan. Lumayan nih. Coba. Boleh berdiri ini dulu. Siapa yang mau maju? S pangkat 0. Ya. Jadi benar ya. Ini berarti kita masukkan yang dari S2 sama S1 ya. 3, 7 minus 1/3 dan 0. Ya, caranya sama, kita akan dapatkan nilai 7. Jadi kalau kita tulis semuanya ya seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan RHP sama dengan jumlah pergantian tanda adalah yang ini, yang di kolom pertamanya yang ini. Ada nggak pergantian tanda dari positif ke negatif? Ada. Yang mana? Ini ya. Ini dia dari positif ya kan? 3 menjadi negatif. Terus jadi positif lagi ya kan? Maka ada 2 kali pergantian. Maka karena ada 2 kali pergantian, RHP-nya adalah 2. Artinya kalau nilainya 2 pasti tidak stabil. Begitu. Sampai sini paham? Mantap kan? 100 amin ya. Oke. Jadi di sini kita akan dapatkan sama ya. Kita akan dapatkan bahwa terjadi 2 kali pergantian tanda. Yang artinya ada 2 akar RHP di sini. Ya, kalau ada 2 akar, maka pasti tidak stabil. Satu pun aja ya, RHP-nya cuma 1 pun udah tidak stabil. Ini kalau kita pakai pembuktian menggunakan kedudukan akar ya, akarnya kita cari dari S1, S2, S3-nya, maka kita akan dapatkan bahwa ada kondisi dia imajiner di sini ya. Ada yang imajiner, masalahnya di sininya. Kalau imajinernya nggak masalah. Masalahnya di sini. Di sini nilainya yang depan, ya bilangan realnya adalah positif. Artinya kalau nilainya positif, dia pasti di sisi kanan, ya nggak? Sisi kanan. Nah seperti itu. Jadi itu ya cara lain kita bisa mendapatkan kestabilan sistem menggunakan tabel rule, ya. Oke? Nah ini ya sebelum saya cukupkan, kalian coba latihan. Ada 3 soal ya. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Boleh diskusi terutama dengan Mbak Yuli nih ya. Tadi bisa menjawab gitu ya. Barangkali ada yang masih bingung gitu kan. Nah tenang aja, ini nggak usah dicatat sekarang. Saya sudah masukkan ke LMS. Jadi kalian bisa mengecek di LMS tugasnya, pengumpulannya, tugasnya kapan, dan juga materi ini juga sudah saya share ya. Saya upload di LMS. Oke? Nanti next materi ini kita akan bahas ini lebih detail studi kasus dari tabel root ya. Yang penting intinya kalian paham gimana cara buat tabel root. Oke? Ya? Nah, karena sudah selesai kita bisa akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa kalian pahami ya, bisa menjadi pembantu kalian untuk bisa lulus dari mata kuliah ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.